Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini di kantor Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Sudah ada jurnalis NTV Elisa Sinaga yang melaporkan dari sana. Ya, selamat siang Elisa. Bagaimana situasi terkini saat ini di sana setelah dilakukan penjemputan dan saat ini diketahui bahwa dalam perjalanan menuju Kedubes Vatikan di Jakarta? Baik Helmut, untuk situasi di depan Kedutaan Besar Vatikan sendiri ini sudah dilakukan sterilisasi. Saya akan mengarahkan juru kamera saya Indar Pawan HDD untuk memperlihatkan kepada Anda bahwa situasi di sekitar Kedutaan Besar Vatikan, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur, ini sudah dilakukan penutupan. Aparat kepolisian juga sudah mengarahkan kendaraan baik, ini pihak kepolisian memantau, menyuruh media untuk melakukan peliputan hanya di sekitar trotoar begitu ya, trotoar di seberang Jalan Kedutaan Besar Vatikan. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda bahwa ini sudah dilakukan sterilisasi, pengalihan arus lalu lintas. Jadi mobil-mobil atau kendaraan yang melintasi Jalan Merdeka Timur ini memang dialihkan ke jalan-jalan lain karena sebentar lagi ini kita akan sama-sama menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Vatikan dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya, ini pihak kepolisian juga sudah berjaga di sekitar Kedutaan Besar Vatikan. Ya, ini iring-iringan dari Paus Fransiskus yang berasal dari Bandara Soekarno-Hatta ini juga sudah tiba di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan. Pihak kepolisian juga sudah melakukan pengamanan begitu ya di depan awak media, sehingga memang karena SOP keamanan dari kedatangan Paus Fransiskus ini adalah di mana media ataupun masyarakat yang melihat, media yang melakukan peliputan dan masyarakat yang menyambut Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Vatikan ini hanya berjarak 100 meter gitu, harus berjarak 100 meter dari kendaraan yang akan dipakai Paus Fransiskus menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Adapun Helmut dan juga pemirsa, untuk hari ini pastinya Paus akan tidak memiliki agenda begitu ya, hanya akan beristirahat di Kedutaan Besar Vatikan, mengingat waktu tempuh yang sangat jauh dari Vatikan menuju ke Jakarta. Tadi kami juga memantau bahwa ada satu rombongan bus yang berisikan para anak yatim piatu yang memakai pakaian adat Indonesia dan juga para biarawati untuk menerima kedatangan Paus di Kedutaan Besar Vatikan. Rangkaian kegiatan dari perjalanan apostolik ke-54 Paus Fransiskus di Indonesia ini pun akan dimulai esok hari begitu ya, pada Rabu 4 September 2024. Di mana besok pagi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Paus akan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Di Istana Negara juga Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan pihak berwenang seperti Korps Diplomatik. Ya, ini sudah terdengar suara riuh dari para umat Katolik untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Vatikan. Datang ya. Iya. Aku nanti datang ya. Baik, ini dapat Anda lihat dari kaca Anda pemirsa, iring-iringan dari kedatangan Paus Fransiskus. Patwal dari pihak kepolisian sudah datang. Ya, ini kedatangan Paus Fransiskus disambut meriah oleh umat Katolik yang sudah berada di depan Kedutaan Besar Vatikan dan juga awak media yang sedang meliput. Ya,
Mobil putih ya, mobil putih ya. Ya, dapat Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa. Ini mobil putih ini. Ini dia mobil yang digunakan Paus Fransiskus. Pak, izin komandan. Ya, dapat Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa. Kemeriahan para umat menyambut Paus Fransiskus di depan kedutaan besar Vatikan, di mana mobil dari Paus Fransiskus ini sudah memasuki kedutaan besar Vatikan. Ya, bukannya maju, Bang, maju. Ya, ini di belakang mobil dari Paus Fransiskus atau kendaraan yang dipakai Paus Fransiskus untuk menuju ke kedutaan besar Vatikan. Ini adalah rombongan yang mana salah satu rombongan juga berisikan para diplomatik dari Vatikan. Ya, ini sedang dilakukan penurunan barang begitu ya, seperti kursi roda dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dan rombongan sudah memasuki kedutaan besar Vatikan. Yang mana ini dapat Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, pengamanan sangat ketat dilakukan sehingga memang para umat ataupun media hanya bisa melakukan peliputan dari jauh begitu, hanya bisa dapat melihat kedatangan Paus Fransiskus dari jauh, yaitu sekitar 100 meter dari kendaraan Paus Fransiskus yang sudah tiba di kedutaan besar Vatikan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, baik, ini rombongan dari Paus Fransiskus sudah memasuki kedutaan besar Vatikan. Gerbang dari kedutaan besar Vatikan pun sudah ditutup dan kedutaan besar Vatikan pun sudah dilakukan sterilisasi sejak pagi tadi, karena seperti yang kita ketahui bahwa Paus Fransiskus akan menginap atau bermalam di kedutaan besar Vatikan. Sehingga agenda dari Paus Fransiskus hari ini hanya akan menemui para tamu yang sudah tadi hadir di kedutaan besar Vatikan, lalu akan lebih difokuskan untuk beristirahat begitu ya. Ya, baik. Ya, baik pemirsa, Paus Fransiskus sudah masuk ke dalam kedutaan besar Vatikan dan akan pastinya menemui sejumlah tamu undangan yang sudah hadir di kedutaan besar Vatikan. Dan memang untuk hari ini seperti yang tadi saya sudah laporkan bahwa hari ini agendanya akan lebih dikhususkan pada pertemuan para tamu yang sudah datang di kedutaan besar Vatikan dan lebih difokuskan pada istirahat dari Paus Fransiskus, mengingat perjalanan dari Vatikan menuju Indonesia ini cukup jauh sekali begitu ya. Rangkaian kegiatan dari perjalanan apostolik ke-54 Paus akan dimulai besok hari di Istana Negara, akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pukul 10 waktu Indonesia Barat, lalu akan melakukan dengan pihak yang berwenang seperti Korps Diplomatik, yang mana pastinya akan membahas terkait diplomasi antara Indonesia dan Vatikan dan mempererat hubungan antara kedua negara, mengingat Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang
mengakui kedaulatan Indonesia. Lalu juga akan pastinya membahas misi perdamaian dunia mengingat tema dari yang dibawa oleh Paus Fransiskus dalam perjalanan ke Indonesia adalah iman, persaudaraan, dan bela negara. Helmut. Baik, terima kasih jurnalis NTV Elisa Sinaga yang melaporkan langsung dari kantor Kedubes di Vatikan di Jakarta. Selamat bertugas kembali.